Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Eva Andriani, ana min qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Sa'aqumu huna bimuqabalatin mudarrisatan al-madrasatal mutawassithah haula kaifa ana ta'lim fi khidaman waba. Ya, selamat siang Ibu Azka. Selamat siang. Terima kasih telah menyempatkan diri datang ke sini dan bersedia untuk saya wawancarai. Baik, langsung saja di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang pendidikan di masa pandemi seperti ini. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang dilakukan Anda sebagai pendidik untuk mengoptimalkan pembelajaran daring? Yang dilakukan oleh kami sebagai pengajar atau pendidik untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran selama daring ini, yang pertama adalah menetapkan manajemen waktu ya. Atur waktu dengan baik, kemudian kerjakan tugas-tugas dengan fokus yang diberikan oleh dosen atau guru pengajar. Yang kedua, menjaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning, ia harus menyesuaikan diri untuk visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar juga teman kelas lainnya. Bila perlu, kita membuat grup khusus untuk membahas tentang tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Di aplikasi mana biasanya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran? Saya biasanya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Class Meeting. Oh, seperti itu. Iya. Sejak kapan sekolah Ibu mulai diadakannya daring, dan kira-kira kapan anak-anak bisa mulai masuk sekolah lagi? Sekitar bulan April tahun 2020 ini. Terus dari info yang saya dapatkan, kemungkinan Januari tahun 2021 itu sudah bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung. Akan tetapi kita tunggu info lebih lanjut mengenai kebenaran itu. Kemudian mengapa anak-anak itu terkesan lebih malas, terkesan lebih susah belajar selama daring ini? Kemungkinan karena beberapa kendala ya, seperti susah sinyal, apalagi untuk yang rumahnya jauh gitu, daerah terpencil ya begitu. Kemudian juga kuota internet yang terbatas itu sedikit menghambat proses pembelajaran selama daring sih menurut saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda sebagai pendidik gitu agar peserta didik itu bisa memahami dan bisa merespon terhadap proses pembelajaran? Saya pribadi biasanya untuk membuat siswa tanggap dalam kegiatan belajar mengajar selama daring ini, saya adakan tanya jawab atau kuis. Itu bisa membuat siswa-siswi tanggap, ikut merespon. Kemudian saya biasanya evaluasi pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita evaluasi di akhirnya seperti apa. Tadi saya menjelaskan apa aja, materi apa aja yang saya sampaikan. Jadi di situ bisa membuat siswa dan siswi itu tanggap, ikut merespon gitu. Apakah seperti itu efektif? Ya, lumayan efektif. Meskipun tidak 100% ya, tapi lumayan membuat siswa dan siswi tanggap sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kesulitan apa saja yang Ibu hadapi gitu selama proses pembelajaran pada masa daring ini? Kesulitan yang saya hadapi itu pertama mengatur waktu ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Itu sangat sulit mengatur waktu karena waktu saya dan waktu siswa-siswi itu kan berbeda ya. Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang sedang bersih-bersih rumah, itu susah. Sering terjadi seperti saya belum selesai membereskan rumah, oh ternyata sudah jadwal nih, saya tinggalkan, saya mengajar gitu. Kemudian yang kedua, sinyal ya, jaringan itu sulit. Di saya penuh, di siswa-siswi sedikit, atau di siswa-siswi penuh, di saya sedikit, itu kan kita tidak bisa mengatur ya. Kalau mati lampu ya. Ya betul sekali, mati lampu siang-siang ya. Kemudian yang ketiga, kuota internet yang sangat terbatas. Ada yang di rumahnya menggunakan wifi, itu lancar gitu. Kalau tidak kan jadi menghambat. Kadang Bu saya putus ya, Bu saya nggak ada kuota habis gitu. Kita tidak bisa mendanakan semua gitu. Oke, untuk selanjutnya, apa harapan Ibu sebagai pendidik gitu kan dalam proses pembelajaran daring itu? Harapan Ibu untuk kedepannya seperti apa? Harapan saya ya, meskipun kita melakukan proses pembelajaran secara online atau daring, saya harap siswa-siswi bisa memahami lah ya
bisa memahami materi-materi atau hal-hal yang kita sampaikan kepada kalian semua, sehingga meskipun di masa pandemi dan meskipun kita melakukan secara daring, itu proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan gitu, masih terus bisa dilakukan meskipun di masa pandemi ini, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Azka. Mungkin cukup sekian. Ya. طيب بعد إجراء المقابلة يمكن استنتاج أن في التعلم عبر الإنترنت يسعى المعلمون إلى يحسين عملية التدريس والتعلم من خلال إدارة الوقت والحفاظ على التواصل الجيد مع معلمي أو مع زملائه في الفصل وتقديم المواد بشكل جيد. ينقد المعلمون عملية التدريس والتعلم في تطبيق جوجل ميت واتساب وزوم عبر الإنترنت منذ أبريل وحتى الآن. من المرجح أن يبدأ الطلاب التعليم مرة أخرى في يناير. عادة ما يجد الطلاب صعوبة في التعلم عبر الإنترنت نظرا لوجود العديد من العوائق مثل إشارة الصعوبة والحصوة المحدودة وقلة فهم المادة. هذا أيضا يمثل عقبة أمام عملية التعلم عبر الإنترنت. إن السبيل للمعلمين حتى يتمكن الطلاب من فهم عملية التعلم والاستجابة لها عبر الإنترنت وعقد جلسات أسئلة وأجوبة ومراجعة المواد التي تم تدريسها. يأمل المعلمون في نشاط عملية التعلم عبر الإنترنت هذا أن يتمكن الطلاب من فهم المادة جيدا، ولا يزال من الممكن إجراء عملية التعلم على نحو الأمثال. هذا هو ختام مقابلتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.